maju untuk pendidikan, tingkatkan mutu untuk kemajuan. Semangat bangsa selalu berjaya, SMKN satu mata. Hai, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Herdi Wirahman, calon guru penggerak Angkatan 9 dari SMK Negeri 1 Majalengka, Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 9, Kabupaten Majalengka. Oke, pada tayangan video kali ini kita saksikan. Assalamualaikum Bu Windy, gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu, senang saya mendengar Ibu sehat dan juga begini Bu Windy, saya mau melakukan supervisi akademik, tapi sebelumnya saya akan biasa melakukan percakapan observasi terlebih dahulu untuk jalannya proses nanti pembelajaran yang Ibu Windy lakukan di dalam kelas, atau sebelum saya melakukan supervisi ke dalam kelas kita ngobrol lah. Jadi tujuannya untuk mengevaluasi nanti proses pembelajaran Ibu nanti di dalam kelas, juga pada saat kegiatan pembelajaran nanti tentunya Ibu lebih siap dan percaya diri gitu ya Bu ya. Nah, ini ada beberapa pertanyaan nanti Bu yang saya akan sampaikan kepada Bu Windy terkait dengan tujuan pembelajaran. Nah, kira-kira tujuan pembelajaran Bu Windy bisa diceritakan rencananya untuk pembelajaran kegiatan pembelajarannya nanti Bu. Ya. Terima kasih Pak Haji. Ya. Jadi hari ini kebetulan saya akan mengajar tentang proyeksi piktorial ya Pak. Oh iya. Jadi saya mengajar di kelas 10. Kelas 10 PIB ya Bu ya. Kemudian di situ ada tentang proyeksi piktorial. Tujuannya itu adalah apa? Itu adalah yang pertama, siswa memahami tentang proyeksi tersebut. Kemudian siswa dapat menjelaskan macam-macam atau jenis-jenis dari proyeksi. Dan yang ketiga itu bisa menggambar proyeksi piktorial ya, tentunya dengan baik dan benar ya Bu ya. Baik Bu, jadi ada 3 tujuan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan nanti pada kegiatan pembelajaran, dan itu yang akan dikembangkan kepada siswa Ibu ya. Terus kira-kira area yang dikembangkan oleh Ibu kepada siswa itu seperti apa Bu? Jadi siswa itu diharapkan nanti mempunyai keterampilan Pak. Keterampilan dan juga kemampuan untuk memahami bagaimana itu gambar-gambar proyeksi. Oh gitu ya, proyeksi. Jadi sehingga siswa dapat pertama tahu gambar, membaca gambar seperti apa, kemudian menggunakan informasi piktorial itu untuk membuat dena dan sebagainya. Siap, baik Bu. Ini maaf nih suara saya nih Bu, agak kebetulan nih cuaca kurang begitu bagus ya Bu ya. Terus ya saya mohon maaf nih kena flu lah, serak gitu ya. Baik Bu, saya lanjut ya. Bagaimana rancangan Bu Windy pada saat pembelajaran yang akan diterapkan di kelas? Mungkin dari segi strategi pembelajarannya Ibu menggunakan model pembelajaran apa Bu? Jadi kalau model pembelajarannya itu kita mau menggunakan model pembelajaran berbasis masalah ya Pak. Ya. Jadi siswa diberikan beberapa gambar, kemudian dia berkelompok ya, kemudian dianalisis ini gambarnya seperti apa, sehingga di situ dapat diambil kesimpulan tentang jenis-jenis proyeksi piktorial tersebut. Ya, betul. Nah, media yang akan
akan Ibu gunakan kira-kira menggunakan apa nanti pada saat pembelajaran yang dilakukan di kelas Bu? Oh, jadi kalau media biasanya menggunakan LKPD, LKPD, ya. LKPD, kemudian ada juga PowerPoint, PowerPoint, materinya, iya, betul. masalahnya, kemudian ada laptop, TV, kemudian materi-materi juga saya ngambil dari internet ya Pak. Ya, kekinian ya Bu ya, menyesuaikan dengan perkembangan teknologi. Baik Bu, kira-kira kegiatan pembelajaran yang akan Ibu laksanakan kapan itu Bu? Hari apa, ada di kelas berapa dan jam berapa itu Bu? Hari Kamis Pak. Hari Kamis. Jadi hari Kamis, Ya, ya. kemudian jam pertama 1 sampai 4 Kamis Pak. Oh, Kemudian ya. di 10 DPI. DPB 2. Jadi nanti kegiatan pembelajaran yang Ibu sampaikan tadi itu ya hari Kamis Ibu ya, jam pertama atau jam pertama? Oh iya iya. Nah ada lagi nih Bu, hal-hal apa yang terjadi selama kegiatan pembelajaran ya? Nanti setelah kegiatan observasi atau pembelajaran di dalam kelas nanti Ibu kita akan melakukan percakapan berarti pasca observasi. Jadi kebetulan saya mengajak Ibu tadi komunikasi pagi hari, kita WA-an ya Bu ya, ingin ngobrol-ngobrol. Nah, mungkin ini sebagai percakapan pra observasi tentunya Bu ya. Ya. Jadi kan kalau di WA dan takut kurang jelas Bu ya, jadi ya lebih baik kita ketemu lah ngobrol-ngobrol. Jadi kan saya juga jelas apa yang disampaikan oleh Ibu tadi, termasuk dari apa tujuan pembelajarannya, terus model pembelajarannya, terus capaian nanti yang kompetensi yang anak kuasai. Baik Bu, sebelum kita akhiri percakapan ini, kira-kira apa yang didapat dari percakapan hari ini kita Bu, barangkali ada yang mau kita sampaikan, diskusikan lagi atau bagaimana Bu? Oke, jadi alhamdulillah ya Pak, Ya, bisa ketemu ngobrol dulu. ya. Jadi saya punya gambaran. Ya betul Bu. Nanti media apa yang saya gunakan, Ya. kemudian tekniknya dan Ya, pembelajarannya dan ya, sebagainya. ya. Ya, bisa lebih disiapkan. Iya, mantap Bu ya. Jadi saya juga ini sangat apresiatif sekali terhadap skenario pembelajaran Ibu, dan nanti mungkin saya di hari Kamis saya akan melihat proses kegiatan Ibu melakukan pembelajaran. Bu, ini terima kasih, kita sudah ngobrol banyak ya. Sampai ketemu lagi nanti di hari Kamis ya, pada nanti kegiatan supervisi akademik. Sekali lagi Bu, terima kasih. Ya. Mangga Bu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Oke, mengawali hari ini kita berdoa terlebih dahulu. KM silakan dipimpin untuk berdoa. Sebelum belajar, mari kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa online. Berdoa selesai. Ya, alhamdulillah ya, kita semua sehat semuanya. Sehat ya. Jadi hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran ya, yaitu tentang proyeksi ya. Nah, sebelum mengawalinya kita sudah berdoa tadi. KM ada yang tidak masuk hari ini? Kira-kira bagus? Ada yang dimasuk? Siapa? Oh, Firja. Oh, Mario. Sakit? Udah tahu belum ada. Oke, ya. Jadi satu orang yang tidak masuk, mudah-mudahan nanti ada keterangannya seperti apa. Kalau yang sakit pasti tidak. Oke, materinya adalah tentang
proyeksi. Siapa yang tahu apa itu proyeksi? Ya, ada yang bisa? Ada yang ngerti tentang proyeksi? Mengulas lagi kemarin, ya, yang minggu kemarin kita sudah mempelajari tentang proyeksi. Apa itu proyeksi? Ya? Oke, ada yang tahu? Ada? Ya? Ya? Proyeksi adalah gambar dari benda nyata atau khayalan yang dilukiskan menurut garis-garis pandangan pengamat pada suatu bidang data atau bidang gambar. Oke, itu adalah proyeksi. Ya? Bagus, ya. Nah, sebelum kita menjelaskan lebih lanjut tentang apa itu proyeksi, ya, kalian harus tahu dulu tujuan dari pembelajaran ini apa, ya. Tujuan dari pembelajaran ini adalah yang pertama, memahami pengertian jenis-jenis dan proyeksi vektorial, ya. Kemudian, memahami prosedur penggambaran proyeksi vektorial, ya. Itu tujuan kita. Jadi nanti dari proyeksi ini yang sangat banyak sekali, kita akan mempelajari proyeksi vektorial terlebih dahulu. Oke? Nah, itu adalah tujuannya. Sebelum kita masuk ke materi ini, ya, ke inti pembelajarannya, kita harus melaksanakan yang namanya kontrak kerja terlebih dahulu atau kesepakatan pasnya tepat waktu. Kemudian menghormati guru, menjadwalkan piket, ya, saya lihat di sini sudah rapi semua, ya, alhamdulillah. Kemudian yang ketiga memakai werpak kalau kita adanya di lab, ya, di lab itu kita harus memakai werpak. Kalau di kelas menggunakan seragam sesuai dengan harinya. Kemudian yang selanjutnya yaitu menghargai teman, ya, dan yang jika berhalangan hadir tadi kayak Mario, ya, di sekolah harus ada pemberitahuan, dan yang terakhir itu tidak boleh makan di dalam kelas atau misalnya di studio, ya. Oke, biar kalian meskipun ini masih pagi, ya, kita bikin dulu biar konsentrasinya lebih fokus lagi, ya. Kita ice breaking dulu. Siapa yang tahu ice breaking itu apa? Clue-nya adalah, clue-nya adalah ikuti apa yang ibu katakan. Oke? Ngerti clue-nya? Ikuti apa yang ibu katakan. Oke? Fokus ya. Oke. Itik-itik kuda-kuda itik. Itik-itik kuda-kuda itik. Semuanya ya, kompak. Semuanya. Kemudian bunga-bunga tulip-tulip bunga-tulip bunga. Bunga-bunga tulip-tulip bunga-bunga tulip. Oke. Rumah, taman, rumah, taman, rumah, taman, rumah, taman. Rumah, taman, rumah, taman, rumah, taman, rumah, taman, rumah. Ada berapa rumah? Ada berapa rumah? Ada jawaban lain? Ada berapa rumah? Ada berapa lain? Ada berapa rumah? Oke, semua. Betul, jawabannya betul semua. Kenapa? Karena clue-nya apa tadi? Ikuti apa yang ibu katakan. Iya, ya. Kalau yang nggak fokus ditanya ada berapa rumah, dia hitung, ya, ada berapa rumahnya, ya. Kalau kalian fokus, bagus konsentrasi, ya. Oke, kita masuk ke dalam materi, ya, yang mempelajari cara pandang kita terhadap suatu benda, ya, yang tadinya benda 3 dimensi menjadi benda 2 dimensi. Contoh nih, saya punya ini, ya, yang namanya tempat pensil. Ini bendanya 3 dimensi apa 2 dimensi? 3. Ya, kenapa kamu suka? Ya, ada panjang, ada lebar, ada tinggi. Ya, bisa dibuat 2 dimensi? Bisa. Itu menggunakan yang namanya proyeksi. Mengerti? Ya. Nah, kemudian jadi
proyeksi ini adalah gambar teknik, ya, dasar menggambar teknik untuk menyatakan bentuk dan ukuran suatu objek atau benda. Kalau misalnya kita gambar ini, ya, bisa nggak masuk kertas? Bisa kan gambarnya ya? Jadi ada panjangnya, ada lebarnya, ya. Kalau kamu bikin rumah, ya, itu bisa digambar nggak rumahnya? Bisa. Meskipun rumahnya gede, katanya harus gede. Hah? Tidak. Tapi menggunakan apa? Menggunakan skala. Ya. Jadi kalian harus pahami apa itu skala, apa itu proyeksi. Ya. Sampai sini ada yang ditanyakan? Oke. Kalau tidak ada yang ditanyakan, sekarang semuanya buat kelompok, ya. Satu kelompoknya itu adalah 4 orang, ya. Saya akan bikin materinya di depan. Coba kalian lihat, pelajari, identifikasi bagaimana gambar tersebut, termasuk proyeksi apa yang di depan, ya. Coba cari-cari sumbernya, bisa dari Google, bisa dari buku-buku, silahkan, ya. Bekerja kelompoknya dengan kondusif, ya, semuanya bekerja. Silakan berkumpul tiap kelompoknya, ya. Saya kasih lembarannya, nanti identifikasi gambarnya. Oke? Mengerti semua? Silakan berkelompok, yang depan tinggal mutar ke belakang ya. Nah, oke, sudah ngariung, ya, berkumpul, silakan kursinya tinggal dibalik ke belakang. Jadi berkumpul per kelompoknya, ya, berkumpul per kelompoknya. Ini adalah tugas yang kalian kerjakan. Ini ada jenis-jenis proyeksi vektorial, ya. Jadi kalau proyeksi vektorial ini adalah menggambar 3 dimensi menjadi 2 dimensi, ya. Bentuk 3 dimensi menjadi 2 dimensi, itu adalah vektorial. Nah, ini bentuk bangunannya sama, ya, bentuk bendanya sama, tapi ternyata dia berbeda-beda. Coba kalian cari apa itu bentuk yang di depan. Berdiskusi ya dengan teman kelompoknya. Kalian tinggal tulis saja, ya, tulis saja. Ya, misalnya yang A itu proyeksi apa, ya, yang B, yang C, dan yang D. Oke? Ya, nama kelompoknya. Ya, dikasih nama kelompok-kelompoknya, ya, anggotanya dan sebagainya, ya. Ya, namanya aja langsung, nama kelompok, ya. Oke, silakan dikerjakan. Ya, sekali lagi, tugasnya apa? Itu kamu tulis jenisnya, ya. Kamu tulis jenisnya, ya. Jenis dari proyeksi-proyeksi di depan, ya. Kemudian identifikasi yang membedakannya itu apa, ya.
simetri. Sudah bisa semuanya ya? Oke, sudah semuanya? Langsung kasih nama aja. Apa? Ya. Oke, sekarang kalian sudah selesai semua. Satu kelompok kita presentasi, ya. Silakan kelompok, ya. Silakan presentasi ke depan. Barengan, stop, lihat. Tinggal dibacakan apa hasilnya tadi. Sebutkan nama ya, nama-namanya disebutkan. Nama-namanya hasil dari diskusinya apa? Oke, stop. Yang lain mohon perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan tentang hasil kerja saya. Pertama-tama, saya untuk memperkenalkan diri. Saya Fadila Nursika, saya lanjutkan jelasan. Ya, kami Marullah. Di sini yang pertama saya akan menjelaskan tentang gambar pertama, yaitu ada proyeksi isometri. Proyeksi isometri adalah bidang proyeksi yang bidangnya 30 derajat dari garis sumbu X dan Y. Habis itu gambar kedua ada proyeksi miring yang menggambarkan benda nyata 3 dimensi dengan proyeksi pada garis sumbu X dan Y sebesar 0 dan 45 derajat. Habis itu ada gambar 3 yaitu proyeksi dimetrik yang menggambarkan benda nyata dengan proyeksi pada garis sumbu X dan Y sebesar 7 derajat dan 40 derajat. Gambar terakhir ada perspektif proyeksi yang menggambarkan benda nyata dengan menggunakan garis-garis. Oke, aplaus buat temannya. Kemudian minggu depan, kemudian betul semuanya? Ada yang dipertanyakan atau ada yang tidak sama? Jawabannya betul semua? Betul. Oke, terima kasih untuk kelompok selanjutnya. Oke, tugasnya dikumpulkan. Oke, kita lihat hasil dari pekerjaan kelompok yang lainnya. Ya, semuanya benar, ya, sesuai dengan yang ada. Oke, saya buat kesimpulan, ya. Kesimpulannya itu adalah, nah ini adalah jenis-jenis dari proyeksi vektorial tadi. Yang pertama itu betul adalah isometri, ya. Kemudian yang kedua itu adalah proyeksi miring, yang ketiga proyeksi dimetri, dan yang terakhir itu adalah perspektif. Ya, yang membedakan ini semua adalah apa tadi? Sudut. Betul. Yang membedakannya itu adalah sudut. Bagaimana penempatan atau besarnya sudut, dia membentuk yang namanya beda-beda proyeksi. Isometri itu sudutnya 30-30, ya. Tingginya sama 30-30. Kemudian proyeksi miring itu hanya 45 derajat, tingginya adalah 0. Kemudian proyeksi dimetri 7 derajat, tingginya 40 derajat. Dan perspektif itu terbentuk dari perpotongan garis. Oke? Mengerti sampai situ semua? Ya, mengerti ya. Jadi kalian yang pertama mengetahui jenis-jenis dari proyeksinya, dan yang kedua prosedur penggambarannya. Ya. Jadi prosedur penggambaran itu dari mana? Dari sudut-sudut yang membentuk proyeksi tersebut. Ya. Oke, sampai sini. Ada yang tanyakan? Tidak ada. Oke, kalau tidak ada, kita ketemu lagi minggu depan. Ya, materi ini cukup sekian. Kita ketemu minggu depan dengan cara menggambar proyeksi vektorial. Jadi, tolong disiapkan alat gambarnya. Ya, kita menggambar proyeksi vektorial. Oke, cukup sekian dari Ibu. Ya, kita ketemu lagi insya Allah minggu depan. Mudah-mudahan sehat semua. Ya. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Ya, silakan pelajaran selanjutnya. Baik, Bismillah. Oke Ibu, selamat udah demonstrasi dari kegiatan pembelajaran. Saya salut Bu, Ibu luar biasa sekali di dalam penyampaian materi, termasuk metode-metodenya. Jadi gimana ya, bikin saya terpukau Bu, dan itu menjadi inspirasi lah buat Bapak Ibu guru yang lainnya, ya.
Oke, baik Bu, kita ngobrol-ngobrol sebentar ya. Kebetulan ini perkenalkan ada guru praktik dari pengajar ya, dari pengajar praktik Pak Irwan. Kebetulan pengajar praktik saya Bu. Ya, selamat siang Bu Windy. Baik Bu Windy, tadi saya dengar Bu Windy sudah melakukan kegiatan coaching ya, praktik mengajar di kelas dengan diobservasi oleh guru saya Pak Budi Rahman. Yang pada sesi diskusi pasca observasi ini kita akan berdiskusi mengenai apa yang sudah dilakukan oleh Bu Windy di kelas, dan itu nanti mungkin ada pemberian umpan balik dari Pak Herdi dengan menggunakan metode coaching seperti itu di awal ya. Nah, untuk kedepannya waktu saya berikan ke Pak Herdi. Baik, terima kasih Pak Irwan. Terima kasih Bu Windy ya, kita lanjutkan ya obrolan kita ya. Iya. Jadi begini Bu Windy, dari hasil observasi tadi selama kegiatan pembelajaran Ibu di dalam kelas, bagaimana nih perasaan Ibu setelah diobservasi oleh saya? Agak deg-degan atau bagaimana? Rada tegang. Alhamdulillah ya, berjalan dengan baik. Tadi saya sudah menyampaikan, luar biasa Ibu, penyampaiannya sangat inspiratif sekali. Terus apa yang dilakukan di dalam kelas, langkah-langkah atau tahapan pembelajaran juga yang dilakukan oleh Bu Windy di dalam kelas sudah bagus Ibu gitu ya. Atau mungkin ada butuh penyampaian penjelasan dari Ibu terkait dengan langkah atau tahapan pembelajaran di dalam kelas Bu. Jadi tahapan yang pertama mungkin Pak, Ya. saya melakukan persiapan ya. Ya. Persiapan itu dengan perangkat pembelajaran. Betul. Kemudian dari situ pengembangan pengetahuannya seperti apa, Ya. tujuannya akhir dari siswa itu mau seperti apa, jadi itu dikembangkan dalam perangkat pembelajaran sehingga tujuannya tercapai, apa yang tujuan pembelajaran yang kita harapkan itu Ya. tercapai di akhir. Ya. Sehingga siswa tujuannya kan untuk mengetahui, kemudian untuk lebih terampil, Ya. keterampilannya lebih terasa Ya. dalam penggambaran tutornya. Iya. Terus untuk dalam kegiatan proses pembelajaran tersebut, menurut Ibu kekurangan atau hambatan apa yang dirasakan Ibu ada nggak dari sisi fisiologis Ibu, misalkan dalam kegiatan tadi? Ada Pak ya, Ada. kalau gimana juga Tetap siswa ya, ya. betul. Jadi kan kita pembelajarannya itu berbasis masalah, Ya. kemudian berkelompok gitu Pak. Betul. Jadi ada saja siswa yang tidak terlalu apa namanya komunikatif, lah, betul, ya. betul. Jadi ada saja yang pasif gitu, ada yang pasif, ada yang aktif. Jadi bagaimana caranya kita sebagai guru lah di situ Ya, ya, ya. untuk membuat siswa semuanya menjadi aktif. Oke, oke. Nah, untuk evaluasi ini Bu ya, tadi salah satu hambatan yang dari siswa ya, tidak semuanya bahan baku sama gitu ya Bu ya. Nah, kira-kira Bu Windy ketika suasana pembelajaran itu dari hasil evaluasi Ibu nih, siswa itu kedepannya seperti apa Ibu kalau melihat kemampuannya atau kompetensinya Bu? Ya, jadi kalau dilihat tadi apa ya, Ya. dari review tadi, jadi siswa itu memang harus pengelompokan, misalnya pengelompokan kelompoknya itu berdasarkan dengan gaya belajarnya. Ya, misalnya. oh iya Ya, betul. misalnya, Ada yang 3 itu ya Bu ya? ada visual, ada motorik, sama kinestetik. Iya, iya, iya. Jadi pengelompokannya lebih terfokus. Terfokus, betul Bu ya. Baik Bu, terima kasih nih Bu, ini sudah memberikan jawaban dan keterangan yang luar biasa sehingga saya speechless gitu Bu ya, cara Ibu mengajar terstruktur, mudah dipahami, berikut contoh-contoh yang diberikan kepada anak juga. Mudah-mudahan Ibu apa yang direncanakan Ibu ke depannya
kaitannya mungkin dengan tujuan atau kompetensi pembelajaran pada pokok bahasan berikutnya juga terrealisasi dengan baik. Dan saya sangat bangga gitu Bu ya, luar biasa lah saya ada inspirasi dari Bu Windy ya. Baik Pak Irwan, tadi mungkin ada yang perlu umpan balik dari Pak Irwan sebagai pengajar praktik saya kaitannya dengan tadi praobservasi, juga pada saat observasi saya di dalam kelas dengan Bu Windy, dan juga pada pasca observasi pada saat ini setelah melakukan kegiatan pembelajaran Pak. Baik, terima kasih Pak Hendy dan Bu Windy. Jadi kalau saya poinnya lebih ke Pak Hendy ya, karena di sesi kegiatan ini yang diamati adalah keterampilan Pak Hendy dalam melakukan coaching rekan sejawat. Nah, titik beratnya saya berangkat lagi dari awal bahwa coaching itu membantu rekan kita menyelesaikan permasalahan yang dihadapi dengan cara menemukan jawabannya sendiri. Kita sebagai coach hanya membantu menjembatani rekan kita itu. Jadi bukan berarti nanti kita yang memberikan solusi. Nah, di poin itu saya sudah melihat bahwa Pak Hendy sudah bisa menjadi coach terhadap Bu Windy gitu ya. Tadi baik di dalam diskusi praobservasi ataupun pasca observasinya. Karena kita sebagai coach dan coachee ini sifatnya satu sejajar, mitra ya. Jadi bukan seperti orang yang lebih tahu dengan orang yang mengajari gitu ya. Nah, satu poin di sana, dan buat saya ini sebuah penguatan yang sangat baik, dan nanti tinggal pengembangannya mungkin dalam mengarahkan ke pertanyaan dengan menggunakan kalimat-kalimat yang terbuka. Ya, kalimat-kalimat terbuka itu saja. Tapi overall sudah sangat bagus. Terima kasih Pak. Terima kasih Hendy dan Bu Windy. Sama-sama dari saya. Terima kasih Pak Irwan juga Bu Windy nih, luar biasa, pokoknya mah top banget gitu ya Bu Windy. Mungkin itu saja Bu Windy, pada proses supervisi akademik Ibu telah membantu saya dari tahapan praobservasi, observasi termasuk dengan pasca observasi, dan juga Ibu memberikan satu inspiratif bagaimana teknik pembelajaran, kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Terima kasih Bu Windy. Mangga, assalamualaikum Pak. Oke, demikian tayangan video yang barusan saksikan. Mudah-mudahan menjadi sumber inspirasi bagi Bapak Ibu guru semuanya, dan nantikan tayangan video saya selanjutnya. Salam dan bahagia. Salam guru penggerak. Jadilah guru penggerak yang selalu tergerak, bergerak, dan menggerakkan. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.